como no te voy a querer, como no te voy a querer. Como no te voy a querer adalah sebuah ungkapan cinta. Cinta dari fans fanatik Real Madrid kepada klub sepak bola kesayangan mereka. Betapa tidak, Real Madrid menjuarai Piala Eropa sebanyak 9 kali. Klub ini menghadiahi negaranya dengan banyak kemenangan. Saat 11 pria itu berlaga, maka takluklah benua Eropa. Maka tak dapat mereka menahan perasaannya. Lalu dengan sepenuh hati, maka meluncurlah nyanyian ini. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Bagaimana aku tidak akan mencintaimu. Sahabat Indonesia, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 adalah juga sebuah ungkapan cinta. Sebuah ungkapan kasih Marta, Maria, dan juga Lazarus untuk Tuhannya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan. Mari kita dengarkan bersama. Saya dari channel Motivasi Hidup Setia Nugroho bersama dengan seluruh sahabat Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, mengucapkan selamat atas berdirinya pos pelayanan hukum baptis. Nah, sekarang umat baptis yang memerlukan pelayanan di bidang hukum akan memperoleh pendampingan dari tim lawyer pos pelayanan hukum baptis. Selamat berkarya, selamat untuk pos pelayanan hukum baptis. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kita kembali ke topik kita. 6 hari sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya datang ke Betania untuk memenuhi undangan jamuan makan 3 bersaudara ini, yaitu Maria, Marta, dan juga Lazarus. Betania memang punya cerita. Dulu Marta pernah juga menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Tetapi waktu itu dia sibuk sendirian, sedang Maria duduk manis di kaki Yesus. Maka komplainlah ia kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk membantunya. Tetapi semua itu kini sudah menjadi sebuah kenangan. Sekarang mereka semua berkumpul bersama bahagia pada perjamuan makan yang diselenggarakan oleh 3 bersaudara ini. Betania juga masih punya cerita. Suatu hari, Lazarus sakit keras. Maka segera Marta mengirim kabar kepada Yesus. Yesus menjadi satu-satunya harapan. Maka kedatangannya sangatlah dia harapkan. Tetapi ketika mendengar kabar itu, Tuhan Yesus justru sengaja untuk menunda kedatangannya. Katanya, penyakit Lazarus tak akan membawa kepada kematian. Tapi justru kemuliaan Allah lah yang akan dinyatakan. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia pada waktu itu berada. Dan ketika akhirnya tiba di Betania, ternyata Lazarus sudah tiada. Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari pula ia berada di dalam kubur. Sungguh tak dapat dilukiskan betapa duka itu sesak di dalam dada. Maka dengan berurai air mata, Marta menyongsong Yesus dan dengan penyesalan yang tak terlukiskan, dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sungguh haru suasananya pada waktu itu. Tetapi semua kini hanyalah tinggal sebuah kenangan. Sebuah kenangan yang indah. Tuhan Yesus pergi ke kubur, lalu berseru, Lazarus, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus pun keluar dari dalam kubur. Dia hidup kembali. Jadi saat Tuhan Yesus datang kembali ke Betania, ini adalah sebuah momen yang sangat membahagiakan. Ada banyak kisah, ada banyak juga kenangan. Semua bahagia, sungguh tak terlukiskan betapa ketika bersaudara ini penuh kasih untuk Tuhannya. Maka sangat cocoklah lagu tadi untuk dinyanyikan pada jamuan makan semacam ini. Como no te voy a querer, bagaimana aku tidak akan mencintaimu. Saya lebih senang menyebut jamuan makan ini sebagai banquete de amor atau jamuan kasih. Amola fiesta atau pesta kasih. Kasih Marta, kasih Maria,
dan juga kasih Lazarus untuk Tuhannya. Nah, dalam ayat yang kedua dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Marta adalah orang yang sama yang dulu komplain kepada Tuhan Yesus saat ia merasa bahwa Maria membiarkan sibuk sendirian melayani Tuhan Yesus. Tetapi sekarang tidak lagi, hatinya sudah berbeda. No complaino pro amor, itu tidak ada dalam bahasa Spanyol. Nah, ini ungkapan yang benar. No quecas pro amor. Gak ada lagi ngomel-ngomel, gak ada lagi ngeluh-ngeluh, gak ada lagi komplain-komplain, dan gak ada lagi iri-irian hati. Semua sekarang dilakukan dengan sepenuh kasih. Sahabat Indonesia, kalau pelayananmu didasari oleh hati yang penuh kasih kepada Tuhanmu, engkau tidak akan merasa capek hati. Engkau bahkan ingin mengerahkan seluruh energi dan kemampuan terbaikmu. Bahkan derasnya tetesan keringatmu dan besarnya energi yang engkau berikan bagi Tuhanmu, itu justru akan menjadi kebahagiaan dan kepuasan hatimu. Itulah emak-emak, itulah cinta emak-emak. Emak-emak memang punya kekuatan cinta yang luar biasa. Kalau hatinya ini sudah penuh dengan kasih untuk Tuhannya, capeknya justru menjadi ukuran besarnya rasa kasih itu untuk Tuhannya. Karena itu tepatlah ungkapan ini. Kita bisa melayani Tuhan tanpa kasih, tetapi kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan tanpa melayaninya. Itulah Marta dan itulah ayat yang kedua. Kita sekarang ke ayat yang ketiga. Maria juga punya kasih yang sama besarnya untuk Tuhannya. Tetapi dia punya cara yang berbeda untuk mengungkapkannya. Ayat yang ketiga menceritakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu adalah ungkapan kasih Maria. Dia mempersembahkan setengah kati dan itu harganya adalah 300 dinar. 300 dinar itu setara dengan 45 juta, sebab 1 dinar adalah upah pekerja harian. Kalau upah pekerja harian seorang pekerja di zaman sekarang adalah 150.000, maka 300 dinar itu adalah setara dengan 45 juta. Tentu ini sebuah ungkapan kasih yang luar biasa. Tapi itu bukan karena 45 jutanya. Tetapi minyak seharga 45 juta itu dipersembahkan hanya untuk satu momen saja. Pesta perjamuan yang berlangsungnya hanya beberapa jam saja. Nah, itu yang sungguh luar biasa. Cara Maria mempersembahkannya pun tak kalah luar biasa. Dia menjadikan minyak narwastu itu sebagai pembasuh kaki Yesus, lalu kemudian dia menyekanya dengan rambut panjangnya. Maria melakukan apa yang menjadi tradisi bangsanya, tetapi dengan cara yang luar biasa. Di zaman itu sudah biasa untuk tamu yang datang atau untuk tamu yang dihormatinya, tuan rumah akan menyambutnya dengan membasuh kakinya dengan air yang bersih, lalu kemudian menyekanya dengan kain. Ini adalah sebuah tradisi atau budaya untuk menghormati tamunya. Tetapi Maria, dia tidak menggunakan air. Dia menggunakan minyak narwastu itu untuk membasuh kaki Yesus. Lalu kemudian dia menyekanya dengan rambut panjangnya. Maria bukanlah orang yang terkaya di kotanya. Orang yang paling kaya di kotanya pun tidak akan melakukannya. Karena itu apa yang dilakukannya sungguhlah luar biasa. Dia melebihi semuanya. Itulah kasih, itulah cinta emak-emak. Cinta yang membuat Maria memperlakukan Yesus melebihi seorang raja. Kasih yang membuat Maria ingin memberikan segala yang ia punya. Kasih yang membuat minyak narwastu seharga 45 juta itu tidak lagi terasa mahal untuk menjadi pembasuh kaki Yesus. Kasih yang membuat ia rela rambut panjangnya digunakan untuk menyeka kaki Yesus. Rambut panjang yang bagi seorang wanita adalah mahkota. Justru itulah yang paling ia inginkan. Sahabat Indonesia, kasih memang selalu melahirkan tindakan-tindakan yang luar biasa. Kasih bukanlah kasih kalau memperhitungkan harga. Kasih selalu ingin memberi semua yang berharga yang dimilikinya. Kasih memilih apa yang paling berharga untuk bisa dipersembahkannya. Kasih tak pernah menyayangkan harta. Kasih juga tak mengenal rasa rugi,
saat memberi. Kasih justru bahagia saat ia bisa berbagi. Dan jikapun seandainya ada sebuah penyesalan, satu-satunya penyesalan kasih adalah bahwa ia menyadari ia tak punya lebih banyak lagi untuk diberikannya. Itulah emak-emak ketika hati emak-emak sudah penuh dengan cinta kasih. Kasih yang membuat Maria ikhlas dan rela, kasih yang membuat Yesus adalah segala-galanya baginya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kasih yang sama seperti kasih Maria? Ketika melihat apa yang dilakukan Maria ini, Yudas Iskariot berkata dalam ayat yang kelima, "Mengapa minyak narawastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Sahabat Indonesia, tidak semua orang bisa mengerti bahasa cinta. Tidak semua orang memiliki rasa kasih yang sama untuk Tuhannya. Atas perkataan Yudas ini, di suasana jamuan makan yang penuh dengan bahagia, Tuhan Yesus bijak menanggapinya. Dalam ayat yang ke-7 dan 8 ia berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saya suka dengan cara Tuhan Yesus ini. Dia tidak terlalu menanggapi Yudas. Nah, kadang-kadang memang dalam kehidupan ini ada iklan orang-orang yang bersikap seperti Yudas ini. Tidak semua orang memang punya level kasih yang sama untuk Tuhannya. Ada sebagian yang memang masih membutuhkan banyak waktu untuk dia bertumbuh dan dia mengerti tentang kasih. Tetapi kalimat terakhir Tuhan Yesus itu justru sangat menarik dan sangat berharga. Dia tadi berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, ini meaningnya apa? Ini meaningnya adalah bahwa Maria menghargai waktu yang dia punya. Dia menghargai kesempatan yang ada. Menyatakan kasih kepada Tuhan tidak bisa suka-suka tentang waktu dan kapannya. Saat engkau punya kesempatan sekarang, lakukanlah sekarang. Jangan menunda. Karena kasih selalu ingin mengekspresikannya dengan segera. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah engkau juga punya rasa kasih yang sama? Kasih seperti yang dimiliki Maria untuk Tuhannya. Bukankah kita juga menerima kasih Tuhan yang tak kalah besarnya dengan yang Maria terima? Bukankah Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita? Bukankah Dia yang menanggung semua hukuman dosa kita? Bukankah Dia yang menggantikan kutuk dosa kita? Di atas kayu salib, Dia korbankan nyawa supaya kita yang berdosa diselamatkannya. Lalu apakah kita juga punya nyanyian yang sama untuknya? Como no te voy a querer? Bagaimana aku tidak akan mencintaimu? Jika semuanya ini engkau lakukan bagiku, bagaimana aku tidak akan mencintaimu? Engkau berikan nyawamu untukku. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosaku. Maka sekarang kenapa tidak? Aku juga akan memberikan seluruh cinta kasihku untukmu. Como no te voy a querer adalah sebuah ungkapan cinta. Cinta yang tak dapat lagi ditunda. Cinta yang tak mungkin hanya memberikan sedikit saja kepada Tuhannya. Maka dalam hidup ini, kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh jiwamu, kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh kekuatanmu, kasihilah Tuhanmu dengan seluruh milikmu. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa Bagi Tuhan